Baik, selamat sore teman-teman. Kita masuk di analisa struktur portal 2D ya dengan menggunakan SAP 2000, studio perancangan 1 ya. Sebenarnya kita boleh untuk site visit di Engineering Study, Civil Engineering Channel dengan saya sendiri ya, bagian atau Munte, STMT, dan jika berkenan untuk menonton, kemudian setelah itu boleh memberikan like, kemudian subscribe, kemudian boleh bunyikan lonceng, dan jika berkenan juga untuk dapat share ya untuk materinya. Baik, kita lihat soalnya portal 2D ya teman-teman. Nah, di sini saya ada punya portal dengan dua bentang ya, 5 meter 5 meter dengan tinggi 3 meter 3 meter. Di sini kolom yang dipakai K30 kali 30 dan untuk baloknya 25 kali 40 ya. Ini soalnya seperti ini dengan FC aksennya 22,5 MPa, EP lenturnya 320 MPa longitudinal, EP gesernya 240 MPa, EC-nya nanti kita akan cari ya. Tebal selimutnya 40, beban mati 1 ton per meter hari dan beban hidupnya 0,6. Ditanya tentunya kebutuhan lentur dan geser. Nah, setelah itu juga kita akan lihat kapasitas kolomnya ya. Oke, langkahnya pastinya kita desain kita yang pertama tahapannya sampai 8 ya. Yang pertama menggambar model struktur, yang kedua mendefinisikan material, 3 mendefinisikan profil penampang, 4 mendefinisikan gas pembebanan, 5 menempatkan beban yang bekerja, 6 mendefinisikan kombinasi pembebanan, dan 7 analisis struktur, dan 8 desainnya. Baik, kita mulai. Untuk subnya kita bisa buka teman-teman ya. Jadi sudah kita pelajari yang pertama berarti kita menggambar model strukturnya ya. Jadi kita file, kemudian new model. Setelah itu kita pastikan dia ton meter ya, karena satuan kita nanti ton meter. Oke, ini sudah, dan kemudian kita pilih untuk yang 2D frames ya. Nah, karena di sini gridnya adalah 5 dan 3, nah, berarti dia 2 span, store-nya juga 2, berarti ini store-nya 3, kemudian jarak antar bentangnya adalah 5 ya. Kita pilih 5 dan kita oke. Nah, ini sudah ada untuk frame-nya seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi ya, dan ini kita asumsikan sendi yang bekerja. Nah, langkah berikutnya yaitu kita mendefinisikan material. Nah, material kita di sini ada FC aksen 22 MPa, dan jangan lupa untuk tulangan geser nanti ya 240 ya. Untuk rebarnya nanti kita akan definisikan juga ya. Oke, kita masuk define material. Kita masuk add new material. Kemudian kita pilih di sini konkret ya, material type-nya. Terus standarnya kita buat user saja karena kita mau buat modifikasinya. Nah, ini konkret mungkin kita bisa rubah konkret, mungkin warnanya abu-abu mungkin ya. Oke. Konkret kita rubah di sini beton 22,5 ya MPa ya. Nah, kemudian kita weight-nya kita ubah jadi kilonewton meter. Ini berarti di sini 24 ya teman-teman, seperti yang sudah kita ini. Kemudian kita mau coba masukkan modul elastisnya, kita rubah jadi newton milimeter. Ini berarti 4700 ya, dikali dengan square-nya ya, R kali dengan 22,5 ya. Kemudian ini biarkan saja sama, dan ini yang kita rubah ya, ini sama dengan 22,5, ini juga sama 22,5, lalu kita oke. Nah, oke. Nah, setelah itu kita mau masukkan rebarnya ya. Jadi di sini ada ketentuan untuk rebarnya dan lenturnya ya tadi ya, tulangannya. Nah, kita masukkan juga, kita add new material lagi ya. Kemudian kita pilih di sini rebar. Jadi material tabnya kita pilih rebar, kita
user lagi sama. Kita di sini rebar kita bisa rubah, mungkin rebarnya diganti dengan warna ini boleh ya. Oke, ini gridnya. Kemudian kita ini karena dia 7850 ya, kalau misalkan dia berat jenis dari baja ya, kita buat ini 3850 ya, biasanya ini sama sebenarnya, cuma kita bisa bulatkan 7850 untuk material baja ya. Nah, setelah itu kita masukkan modul elastis daripada bajanya ya. Biasanya kita pakai yang 200.000 ya. Ini kita masukkan, sudah oke. Nah, sekarang kita cek FY-nya. FY kita berapa tadi? 320 ya. Jadi 320 biasanya FU-nya kurang lebih 1,6an lah ya, mungkin ya. Kita bisa kalikan itu dikali 1,6 something ya. 1,62. Jadi 1,62 kali dengan kurang lebih 320 ya. Ini berarti dapatnya 518an ya untuk FU-nya. Nah, sedangkan FY-nya itu kurang lebih dikalikan 1,1 ya. 1,1 dikali dengan 320 untuk E-nya ya, nilainya. Kemudian yang FU-nya berarti 1,1 dikali dengan 518,4 ya misalkan. Oke. Ini sudah masuk rebarnya, baru kita oke. Ya, jadi material kita ada dua, rebar dan untuk baja tulangannya dan untuk ini ya. Atau kita bisa juga rubah ya, biar ini rebar bisa jadi tulangan baja misalkan, bisa tulangan bajanya ya. Oke, ini kita oke ya. Oke. Nah, setelah itu langkah berikutnya yaitu kita mendefinisikan profil penampangnya. Jadi penampang kita di sini ada dua ya, jadi kolom dan balok ya, kolom 30 dan balok 2540 ya. Nah, dengan cara yang sama kita masuk di define section frame ya, kita pilih ya add new property. Saya ulang lagi ya, berarti kita masuk define section frame add new property. Nah, baru kita pilih di sini yang konkret ya. Konkret kita pilih ini, kita pilih untuk yang balok dulu ya. Balok tadi kita pakai yang 2540. Jadi saya tulis saja B25 atau balok ya, boleh 25 kali 40 ya. 25 kali 40. Nah, berarti di sini 40 ya, di sini 25. Ya, 25. Oke, di sebelahnya kita biarkan saja warna kuning. Ya, ini kita rubah ini sama dengan beton ya. Kita cek konkretnya. Ini beam ya. Nah, kita biarkan aja di sini selimut kita 40 ya. Asumsi kita 40 ya. Kalau misalkan oke, kita asumsi aja 40 tadi ya, sesuai 40 0,04. Ingat ini tulangan baja ya, jadi kita berubah jadi tulangan baja ya. Ininya sudah masuk di sini. Oke, kita oke. Ini untuk baloknya. Ya, setelah itu kita add-nya lagi untuk kolomnya ya. Jadi kita masukkan untuk kolomnya 30 ya. Jadi kolom 30 kali 30 ya. Ini berarti ini 30. Kemudian di sini 30. Kemudian kita ini masukkan di sini untuk betonnya 25 ya. Terus masukkan di sini. Ingat ini kita asumsi di sini ini berarti 3 ya. Jadi arah dua-duanya 3, arah 3-3-nya 3 ya. Jadi 3 dirnya 3-3 nanti ya. Untuk direction 2, direction 3-nya 3-3. Kita rencanakan seperti ini. Konkret ini sudah masuk ya, tulangan baja ya.
yang tadi di barnya. Ini kolom, kita rektanguler, terus kita masukkan saja, misalkan kolom kita mau kita masukin diameter berapa aja. Misalkan kita asumsi di sini catatan saya ada, misalkan dia kita tulangan kolom kita diameter 19, sengkang kolom diameter 10, tulangan balok diameter 10, tulangan balok sengkang balok 8 ya, dengan angkanya seperti ini luasannya ya. Jadi kita coba masukkan ya. Jadi caranya misalkan kita masukin tulangan kolom dulu diameter 19 ya. Berarti ini diameter, kita masukkan longitudinal bar size, kita masukkan ya. Kita masukkan diameter 10 misalnya. D19 ya. Atau 19 dulu apa 10 dulu? 19 dulu ya. Kita masukin 19 dulu. 19 itu berarti 283,529 ya. 283. Ingat satuannya dulu ya. Sebentar ya, kita rubah dulu untuk satuannya milimeter ya. Boleh kita cancel dulu, kita oke. Kita rubah dulu satuannya biar gampang ya, tahun milimeter misalkan ya. Terus kita masukkan lagi untuk define section materialnya. Kita lihat yang kolomnya dulu ya. Ya, kita ini 300 sudah benar set konkretnya. Nah, kita masukin D19 di sini ya. D19, terus dia tadi nilainya kurang lebih 283 ya, 283,529 ya untuk kolom D19 ya. 283,529. 283,529 ya. Terus ini kita diameternya 19 ya. Kita add ya. Itu diameter 19 sudah masuk. Sekarang kita masukkan lagi untuk diameter sengkangnya yaitu 10 ya. 78,540. Ini 78,540. Ini diameternya 10 ya. Ini 10. Kita add lagi ya. Kita oke ya. Kemudian kita add lagi untuk balok ya. Untuk baloknya 16 ya, D16 dan sengkangnya D8 ya. 16 201,062 ya. Kita plus lagi, tambahkan lagi di sini D16 ya. Jadi 201,062 ya. 201,062 ya. Ini 16 kita add lagi ya. Kemudian di sini ada D8 yang terakhir dengan nilai itu sama dengan 50,265 ya. Ini masukin 8. Nah, berarti sini sudah ada D19, D10 ya, D16 dan D8. Nah, lalu kita oke. Nah, kita di sini covernya 40, 3 untuk direction 3, long direction 2 3. Kemudian di sini kita asumsi untuk tulangan kolomnya tadi D19, kita pilih D19 ya. Di sini D19. Kita oke. Kemudian D19 berubah, ini kita pilih dari sini ya, D19, dan ini confinement-nya kita pakai yang 10 ya, diameter 10 tadi ya. D10 jarak 150 kita coba, terus ini sama 3 ya. Kita coba cek desainnya. Ini untuk yang kolom ya. Setelah itu kita coba cek yang balok ya. Yang balok kita sudah masuk juga ya. Balok kita ya, ini sudah masuk cuma seperti ini ya. Untuk nanti untuk yang 16 dan 8 nanti kita akan perhitungan manualnya ya. Oke, setelah oke baru kita langkah berikutnya sudah kita mendefinisikan bebannya, profil penampang
Kemudian kita masuk di kasus pembebanan. Jadi kita masukkan define load pattern ya. Kita masukin untuk dead loadnya 1. Sekarang left loadnya ya. Left load kita masukin 0 saja. Kita add ya. Kita add baru kita oke. Nah, setelah sudah kita buat, kita menempatkan beban yang bekerja. Tapi sebelumnya kita definisikan profilnya, tadi belum ya. Kita definisikan sekarang kolom. Kita klik kolom-kolom dulu semua ya. Kolom. Kita assign, kemudian kita masuk di frame section, kita masukin kolom. Maka kolom kita sudah terlihat ya. Setelah itu kita masuk di assign baloknya. Kita klik lagi balok semuanya, baru kita masuk di assign frame section ya. Baru kita pilih baloknya, kita apply dan oke. Nah, ini semua udah masuk ya. Nah, setelah itu kita jangan lupa rubah dulu untuk kita masukin pembebanannya ya, ton meter Celsius ya. Kita karena di sini soalnya dead loadnya sepanjang beban meratanya ya, di balok dead loadnya 1, left loadnya 0,6 ya. Jadi kita masukkan aja, kita klik balok-baloknya akan menerima beban ya. Kita masukkan nilainya ya. Jadi assign assign frame load masuk distribute ya. Dead load kita tambahkan add di sini, terus kita masukin nilainya 1 ya, 1 ton. Gravitasi, setelah gravitasi kita apply. Nah, ini sudah termasuk ya, di sini sudah diinput. Kemudian kita PS lagi ya. Bisa di PS ini kita masuki assign frame load ya, masuk distribute. Kita masuk live loadnya kita add-kan di sini system load, kemudian kita masukin 0,6 baru kita apply. Oke. Nah, ini sudah masuk juga ya. Jadi kalau kita mau lihat di sini loadnya udah masuk ya, dead load dan live loadnya. Setelah itu kita sudah masukkan beban. Kita definisikan kombinasi pembebanannya. Kita definisikan kombinasinya. Berarti perintahnya define, kemudian load combination, ya, di add combo. Ya. Baru kita masukin ya 1,2 di add, kemudian live-nya 1,6 ya, di add, baru di OK. Oke, kombonya sudah masuk. Coba kita lihat untuk ini. Oke, load cost-nya oke ya. Oke, setelah sudah masuk kita masukin pembebanan, berarti kita analisa strukturnya ya. Jadi kita analisa strukturnya. Jangan lupa ini kita langsung otomatis strain ya. Join restrainnya sudah masuk ya, sendi ya, dari awal waktu kita memodelkan struktur. Oke, setelah itu kita analyze ya, masuk di terakhir ya. Analyze section, pilih yang 2 XZ plane ya. Oke. Tapi jangan lupa kita lihat dulu untuk desainnya konkret, untuk preferensinya ya. Ini kita rubah di sini 0,9 jadi 0,8. Kemudian di sini juga untuk share 0,7 ya. Ikutin ICI 31899. Ini kita oke, terus kita analyze set set load case to run dulu. Kita matikan modalnya, baru kita run dan kita coba ini ya, buat filenya portal 2D 2D 5 meter misalkan. Oke, maka coba kita lihat untuk reviewnya.
di sini exit. Nah, untuk momennya ya, momennya untuk dead load masing-masing ini share dulu kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini. Sebentar ya, kita cek untuk berapa value nya, kita pindah ini ya, show value. Nah, ini ton meter ya, kemudian momennya untuk dead load sendiri kita bisa klik yang momen frame, kita lihat momen 33 nya ya, kita oke. Nah, ini akan cenderung seperti ini ya, momen tengahnya minus 3,11 ya, 29, kena bentang 1,52 ya. Berikut juga dengan beban kombinasi, nanti teman-teman bisa lihat ya, dengan live loadnya juga bisa ya. Harusnya sih lebih kecil. Untuk ini sama, dan untuk yang ini juga sama ya. Ini live load, ini live loadnya untuk yang share 22, sorry, ini live loadnya share 22, live load share 22, oke. Ini yang live load mainnya. Nah, ini akan seperti ini. Nah, setelah itu kita coba cek terhadap tulangannya ya, desain konkret. Kita select kombonya dulu ya, ini desain konkret, masuk select combo. Kita mau pindahkan combo satunya ke sini ya, kita oke. Kemudian kita desain konkret, start desain, check structure. Nah, ini udah ketahuan ya, jadi kita rubah dulu. Misalkan ini kilogram milimeter. Nah, ini udah ketahuan ya. Ya, ini untuk maksimumnya ada di sini 698. Kalau kita pakai 698, kalau kita pakai yang D-nya kemarin tadi 16 ya. D-nya 16 berarti berapa itu? D16 berarti 698 misalnya paling gede ya, ketumpuan 98 dibagi dengan 201 ya, 0,062. Nah, sekitar 3D ya. Jadi 3D 16 nanti di sini ya. Ini 3D 16 nanti ya. Di bawahnya berarti kalau dibagi ini harusnya 388 dibagi 201 ya. Kurang lebih 1D. Berarti 3D atas, 1D 16 bawahnya ya. Ini cara yang sama yang keluar. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang gesernya. Oke, kita lihat display design info. Kita cek untuk share-nya. Nah, share-nya di sini kilogram. Nah, ini ya, 0,157. Jadi kalau misalkan kita pakai yang misalnya 8 ya, 850 ya, 50,265 ya, 50,265 misalkan 52, berarti masih cuma satu doang ya, jadi nggak terlalu ini. Paling jaraknya nanti kita hitungkan ya, 150 masih oke apa enggak. Nah, kita lihat kolomnya ya, kolomnya masih di 0,9 ya. Kita bisa lihat kolomnya ini masih oke ya, masih di bawah 1, artinya ini sebenarnya kolomnya masih oke ya. Jadi kalau kita lihat untuk ini masih oke ya, masih. Coba kita rubah lagi untuk mengecek start check di kolomnya ya. So, kita rubah sectionnya untuk kolom, kita coba untuk reinforcement dicek misalkan. Kita oke, kita lihat, kita analyze lagi ya. Oke. Kemudian kita lihat konkretnya, start check. Nah, ini masih oke ya. Jadi kebutuhan tulangannya di sini
2268. Jadi kalau kita tadi lihat di tulangan kita kan 283,529. Berarti dibagikan aja ya. Berarti di sini 2268 dibagi dengan 283 ya. 283,529. Ya, ini 7 ya. Jadi 7. Jadi kita masih desain kita tadi berarti di sini kolom kita masih 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Masih 8, masih oke ya. Masih oke ya. Dan ini juga nilainya masih antara 0,5 ya. Jadi dikatakan masih aman, harus kurang dari 1. Jadi masih oke ya. Oke, baik teman-teman, untuk ininya boleh dicoba ya. Sekian untuk hari ini. Jika ada yang ditanyakan dapat disampaikan di pos. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Jika berkenan untuk visit di jalan kami, Engineering Study channel, kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Salam sehat.